Halo guys, welcome back to Korea Remit bersama orang Korea yang kompeten. Oke, Polo-Polo, cerita yang kali ini jujur agak menyeramkan, makanya aku ngerekam di siang hari, soalnya ceritanya sedikit mirip sama suatu kejadian yang sempat tak alami 2-3 hari yang lalu. Udah gitu, ini juga kasus yang dialami oleh YouTuber. Jadi aku kayak, kalau malam hari aku nggak yakin aku bisa menyampaikan cerita ini dengan baik. Jadi aku kali ini ngerekamnya di siang hari. Mohon dipahami ya. Seperti yang udah aku sampaikan tadi, kali ini aku mau menceritakan tentang cerita yang terjadi pada salah satu YouTuber Korea. Kita bilang aja namanya Suhan. Suhan ini bisa dibilang masih YouTuber baru, subscribernya masih ribuan, dan konten-konten yang dibuat oleh Suhan ini adalah konten-konten gaming. Kadang dia nge-game sendiri, kadang dia juga mengkomentari game-gamenya orang-orang yang profesional. Tapi mungkin karena kontennya ini masih kurang, jadi subscribernya tidak terlalu berkembang. Mirip kayak aku habis pindah rumah ya Rek ya. Jadi Suhan ini juga lagi mau pindah rumah. Kamar sebelumnya itu kecil banget dan waktu itu dia lagi cari-cari tempat tinggal baru. Bukan apartemen yang besar, tetap satu ruangan gitu kayak kamar kos, tapi yang lebih besar atau lebih luas. Dan waktu dia nyari-nyari, akhirnya dia menemukan satu tempat yang kamarnya lebih luas, lebih memuaskan. Udah gitu, harganya lebih murah. Karena harganya ini lebih murah dibandingkan kamar-kamar lainnya, kayak dibanding harga pasar itu lebih murah, Suhan itu nanya gitu loh ke pemilik rumahnya. Kan aneh kan ya, harga barang lebih murah itu. Prinsipnya itu ada barang yang mahal tanpa alasan, nggak ada barang yang murah tanpa alasan. Nah, jadi Suhan tanya, tapi kenapa sih Bu kok bisa harganya lebih murah? Ibunya yang punya atau pemilik rumah itu menjawab seperti ini. Kayaknya soalnya ini rumahnya kan ini nih banyak kamarnya, dan kamar yang ini lokasinya itu di pojokan, sedangkan orang-orang itu banyak yang nyari yang depan gitu loh, yang langsung di depan gitu, terbuka gitu. Oh, jadi ini cuman karena posisinya Bu ya, tapi kamarnya bersih, luas gitu kan ya Bu? Iya, kamarnya sama, besar, luas, cuman di pojokan aja. Oh iya, sama biasanya kan orang-orang lewat agen. Tapi kalau adiknya ini kan langsung sama yang punya, jadi lebih murah lagi. Oh gitu Bu, kalau gitu nggak masalah sih buat saya Bu. Ya Bu, saya ambil aja deh kamarnya. Suhan memutuskan untuk langsung menyewa tempat itu. Setelah dia kontrak, dia udah pindah ke rumah itu. Dia melihat ruangannya yang lebih luas, dia itu merasa kayak lebih semangat lagi untuk bekerja. Dan dia bilang ke dirinya sendiri, oke, semangat menuju silver button. Kayak gitu. Di sore hari, seperti biasanya Suhan mulai live di YouTube dan melakukan kerjaannya. Ya, mungkin ada intronya Suhan atau Suhan kayak gitu. Dia melakukan opening channel dan melakukan live, dan waktu itu kebetulan dia lagi mengkomentari permainan gamenya orang-orang profesional. Udah dapat rumah baru, dan juga kebetulan hari itu yang nonton lumayan banyak, ada 200 orang. Jadi Suhan itu lagi semangat-semangatnya. Dan meskipun subscribernya Suhan itu tidak begitu banyak, ada subscriber yang menyadari kalau Suhan itu pindah rumah, langsung di komen. Wah, Kak Suhan pindah rumah ya? Iya, makasih udah di notice nih, ya habis pindah rumah hari ini. Wah, pasti udah banyak nih penghasilannya dari YouTube bisa pindah rumah. Enggak, saya orang subscribernya masih dikit, harus bekerja lebih keras lagi biar bisa pindah ke tempat yang lebih bagus lagi deh. Ini enggak kok, enggak lebih mahal kok. Apalagi saya masih penghasilannya kecil. Bilang kayak gitu. Suhan langsung mulai mengkomentari game itu. Oke, sekarang pertandingannya antara Poker melawan Foxy, pendatang baru yang menantang champion sebelumnya. Wah, kayak gitu. Suhan mulai melakukan pekerjaan seperti biasanya. Tapi anehnya dia mulai membaca komentar-komentar yang aneh. Tiba-tiba ada yang komen, kok berisik ya? Setelah itu ada juga yang komen, oh mungkin habis pindahan mungkin, jadi ini loh lagi ngundang teman-teman mungkin. Lalu ada yang komen lagi, loh kalau gitu temennya suruh diem bentar dong, ini kok berisik banget toh. Suhan yang pertamanya ngira itu bercandaan, lama-lama jadi bingung karena ada beberapa orang, bukan cuma satu orang, yang bilang kalau ada suara cowok, cewek yang terus berbicara gitu loh, dan terdengar cukup berisik hingga suaranya itu ketutup. Tetapi karena komentarnya itu terus berlanjut, Suhan akhirnya bilang, Rek, jangan guyonan dong, ini loh aku tunjukin di rumahku nggak ada siapa-siapa. Dan dia putar kameranya, dan seketika itu tiba-tiba di kolom komentarnya itu orang-orang mulai memberi komentar yang lebih menyeramkan lagi. Loh, kok beneran nggak ada? Lah ini suaranya siapa? Loh, ini beneran nggak ada orang ya ternyata ya? Loh, lah ini suaranya apa nih? Kayak gitu.
karena ini live dan ini bukan tempat tinggal mereka, penontonnya itu pada mulai kayak, wih gila keren nih, ini horor banget, ini suaranya siapa gitu. Jadi yang nonton itu malah keasikan gitu loh. Sedangkan Suhan yang tinggal di situ mulai capanas. Udah gitu, Suhan ini adalah orang yang nggak suka hal-hal yang berbau mistis ataupun misteri gitu. Jadi dia itu langsung takut, bulu kuduknya itu berdiri semua. Dan karena Suhan udah mulai kayak nggak bisa fokus, dia memutuskan untuk menghentikan live-nya di situ. Dia langsung bilang, maaf ya, ini kayaknya aku hentiin dulu deh hari ini, besok kita lanjut lagi ya. Maaf ya. Lalu dia tutup. Setelah live-nya dimatikan, seketika itu dia langsung memprivate videonya biar tidak bisa ditonton orang lain. Dan dia bisa mendengarkan suara jantungnya sendiri berdetak begitu kencang. Dan untuk meredakan rasa takutnya ini, dia itu kayak pura-pura nggak takut, kayak teriak-teriak sendiri, kayak gini. Hei! Oh kan, nggak ada orang toh? Halo? Kayak gitu. Dan udah gitu, karena dia masih takut, dia nyetel TV, volumenya dikerasin. Ini ceritanya di malam hari loh ya, di malam hari. 1-2 jam setelah itu, Suhan udah mulai lebih tenang gitu ya, hatinya udah lebih rileks. Dia mencoba untuk memberanikan diri untuk menonton videonya yang tadi udah di private itu. Tapi saat page-nya itu udah siap dibuka, dia jadi ragu lagi. Aduh, ini ditonton nggak ya, kayak gitu. Tapi Suhan tahu, mau nggak mau, besok itu dia perlu menjelaskan situasi ini kepada subscribernya. Jadi dia akhirnya memberanikan diri untuk menonton videonya sendiri. Dimulai dengan kayak video, selamat datang ke channel Suhan dan bla 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 gitu. Dan dia tonton terus. Saat udah kayak menit ke-15, mulai ada komen pertama yang bilang, kok ada suara berisik sih? Nggak kedengeran loh suaramu. Dan dia mulai cemas. Tapi ada penonton lain yang bilang kayak, kamu haters ya? Nggak ada suara apa-apa kok komen kayak gitu. Nggak jelas kamu nih. Jadi Suhan kayak, berarti mungkin alat nontonnya orang itu yang ada masalah. Tetapi setelah itu, cukup banyak orang lain yang juga bilang kalau ada suara-suara aneh. Kayak, ini ada teman-teman kamu ya? Ini kok berisik kenapa sih? Di samping itu, ada juga subscriber lain yang mendukung Suhan. Kalian ini ngapain sih nggak ada suara-suara aneh kok bilang gitu? Wah, ini bikin nggak konsen nih komentarnya ini. Jadi, ada dua pihak. Jadi setelah dilihat baik-baik, ada sekitar cuma 4 atau 5 penonton yang bilang kayak gitu. Dan Suhan waktu menonton, dia tidak mendengar suara apapun, kecuali suaranya sendiri. Tapi komen-komen itu terus ada yang bilang, loh kok sekarang mereka malah mulai ketawa ke TV sih? Kok suaranya serem banget sih, jangan-jangan di kamarnya Suhan ada makhluk halus ini? Ada yang bilang kayak gitu. Melihat komen-komen seperti itu, karena ada beberapa orang yang memberi komentar yang sama, mulai ada orang yang bilang, wah ini jangan-jangan cuma orang-orang yang peka nih yang bisa mendengarkan nih. Aku nggak dengar suara apa-apa tuh. Ada juga yang bilang, loh suara apa sih, aku nggak dengar apa-apa loh. Dan tetap juga ada yang bilang, jangan merusak lah, aku nggak bisa konsen nih nonton videonya Suhan nih. Dan malah lama-lama itu ada kayak perselisihan. Kalau mau bikin rusuh jangan di sini, kamu rusuh di rumahmu sendiri sana loh. Ngapain sih di sini, orang enak-enak nonton kok ganggu. Caper nih. Jadi ada perselisihan setelah itu. Dan tiba-tiba karena Suhan mengakhiri video, orang-orang mulai bilang kayak, loh kok Suhan ngakhiri video? Wah kayaknya Suhan ketakutan nih. Dan videonya berakhir. Jadi waktu dia live tadi, dia cuma bisa melihat komen-komen yang bilang kalau ada suara aneh. Tapi setelah dia tonton balik, ternyata ada juga penonton-penonton yang tidak mendengarkan suara itu. Jadi dia kayak lebih, tak kira, nggak lah ya, mungkin ada yang error gitu. Suhan itu mulai berpikir kayak, mungkin cuman beberapa orang lah yang dengar suara aneh gitu. Jadi nggak perlu direwes deh gitu. Dan dia itu malah jadi malu, aduh kemarin tuh yang bilang gitu cuman 4-5 orang, kok aku berhenti live itu kenapa? Aduh malu-maluin rek. Jadi dia merasa malu akan dirinya sendiri dan memutuskan untuk rebahan bentar, capek gitu. Dan dia bilang ke dirinya sendiri, aduh ya udahlah besok live aku tak minta maaf ke subscriberku, jadi nggak enak nih kayak gitu. Tiba-tiba HP-nya berdering, ring ding dong ring ding dong ring ding 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 kayak gitu. Mungkin maksudnya. Dan ternyata temannya Suhan yang bernama Yundok itu menelepon Suhan. Dia langsung angkat telepon bilang, yo brother, kayak gitu. Dan habis gitu temennya juga, yo brother, gimana nih katanya pindah rumah ya? Wah udah mau jadi seleb ini rek, sukses temenku rek sudah pindah rumah ya gitu. Ya jawab, enggak lah ini rumahnya lebih murah kok, enggak, cuman ya kebetulan dapat yang lebih luas gitu. Temennya tanya lagi,
Perlu dibantu nggak habis pindahan? Nggak usah, nggak apa-apa kok, nggak apa-apa. Udah selesai tadi malah. Setelah ngomong-ngomong bentar, tiba-tiba temannya yang Yundok ini bilang, itu loh, teman-temanmu coba suruh diam bentar sih, ini rame banget loh di telepon. Ini udah malam loh, teman-temanmu ketawa gitu nggak kena komplain ta? Rame banget tuh ketawanya. Suhan itu langsung kayak merinding. Menyapu badannya dari kaki yang kanan ke kaki yang kiri, perlahan ini mulai naik terus. Suhan, tolong baca komen ini. Pindahkan kasurmu ke bagian tengah ruangan. Jangan sampai kasurmu bersentuhan dengan dinding. Terus mukanya itu merah-merah kehitam-hitaman gitu.